Kalian dan saya akan menyelami kisah isekai paling kocak tahun ini. Cerita dimulai di jalanan bersalju yang ramai saat malam musim dingin. Ketika sebuah keluarga bahagia tiba-tiba berhenti melangkah. Karena ada pria tinggi misterius yang menghalangi jalan mereka. Si anak kecil mendongak kagum melihat tingginya. Sementara karakter utama kita malah sibuk mengeluh dalam hati karena selalu harus menghindari orang lain. Lalu, dia sadar kalau di tengah keramaian ini, cuma dia sendiri yang tidak punya siapa-siapa. Sambil meratapi nasib jomblonya, pemuda ini terus berjalan sendirian menuju ke arah stasiun kereta bawah tanah. Langkah kakinya mendadak terhenti saat pandangannya tertuju pada sesuatu di depan sana. Matanya menyipit ketika melihat sesosok orang yang sedang terduduk lesu di atas trotoar dingin, yang berselimut salju tebal. Dia pun sadar kalau ternyata bukan cuma dirinya saja yang kesepian malam itu. Ada seorang pria berkostum Santa Claus yang meminta bantuan sambil memegang papan bertuliskan ajakan untuk membuat sebuah permohonan. Si pemuda teringat kalau hari ini malam Natal, tepat di hari orang tuanya meninggal dunia. Terenyuh oleh kenangan sedih itu, dia memutuskan membuka dompetnya, mendekati kakek tersebut, lalu berniat memberikan sedikit uang. Dia memberikan uang dan camilan yang dibawanya tepat di atas papan milik pengemis itu. Tapi secara tidak terduga, kakek berjanggut putih itu mendadak mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Sambil berterima kasih atas kebaikannya, si kakek memaksa ingin membalas budi dan meminta karakter utama kita menyebutkan satu keinginan. Si pemuda langsung bingung dan mengira kalau kakek ini sudah tidak waras lagi. Dia meminta kakek itu melepaskan tangannya. Tapi genggaman kostum Santa itu sangat kuat sampai tidak bisa lepas. Santa palsu ini mengaku datang demi mengabulkan permohonan orang baik dan langsung mengunci gerakannya. Santa terus memohon agar dia menyebutkan keinginannya agar sang Santa bisa pulang ke desanya. Karena lelah dengan situasi konyol ini, karakter utama kita bertanya, apakah dia akan dilepaskan jika dia mengatakannya. Sekarang, perhatikan bagian ini, karena disinilah rahasia hatinya mulai terungkap. Pemuda itu teringat akan kenangan menyakitkan, lalu mengatakan kalau dia sangat ingin menang lotre, demi mengubah nasib hidupnya yang malang. Namun kakek itu tahu kalau itu bukan keinginan sejatinya. Pemuda itu pun mulai merenung tentang apa yang benar-benar dia cari. Keinginan terbesarnya adalah memiliki keluarga utuh yang tidak akan pernah meninggalkannya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata ingin memiliki istri yang lembut dan anak perempuan yang sangat menggemaskan. Mendengar kejujuran itu, si kakek berjanggut langsung menyadari betapa sepinya kehidupan yang dijalani pemuda ini. Si kakek merasa beruntung bisa bertemu orang tulus sepertinya. Tiba-tiba matanya berubah merah membara. Lalu dia berjanji akan mencarikannya seorang istri yang suci dan anak perempuan berbakti yang sangat menghormatinya kelak. Karakter utama kita kaget setengah mati mendengar doa kebahagiaan dari Santa itu. Begitu cengkeramannya lepas, dia langsung kabur terbirit-birit sambil meneriaki kakek itu gila. Karena bicaranya yang makin ngawur saja. Kakek itu berteriak akan memakai seluruh kekuatannya demi mewujudkannya. Adegan beralih saat si pemuda melangkah masuk kereta, mengira kejadian tadi cuma hayalan belaka. Tapi dia heran kenapa malah menceritakan keinginannya. Sambil menatap poster keluarga, dia mengaku dalam hati kalau dia hanya ingin hidup bahagia. Dia pun memejamkan mata, sangat berharap bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti orang-orang normal di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mencium bau aneh disertai rasa dingin yang menusuk tulang. Dia terbangun tanpa memakai baju di tempat yang asing. Begitu membuka mata, dia langsung panik melihat keadaan mengerikan di sekelilingnya. Meskipun pandangannya masih sangat buram, dia sadar sedang berada di dalam gerobak yang berjalan. Dia syok saat tahu dirinya terkunci di dalam jeruji besi dan bingung sebenarnya ada di mana sekarang. Melihat orang-orang di sekitarnya dirantai, dia berpikir telah terlampar ke zaman abad pertengahan. Tiba-tiba suara langkah kaki dari luar sel menarik perhatiannya. Terdengar dua penjaga sedang membicarakan sesuatu. Mereka berbicara menggunakan bahasa asing yang sama sekali tidak dia pahami. Suasana kuno dan bahasa aneh ini membuatnya makin kebingungan hingga akhirnya dia sadar kalau dia telah terlempar ke dunia lain. Entah ini mimpi atau kenyataan, dia harus bertahan hidup. Dia melihat seorang tahanan yang pingsan, lalu mendekatinya sambil meminta maaf
karena terpaksa harus menjarah pakaian orang tersebut untuk dia kenakan. Kini dia sudah memiliki pakaian untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Tiba-tiba saja suara Santa Claus kembali terngiang di kepalanya. Berjanji akan mengabulkan keinginannya dengan mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya. Kalian pasti berpikir hal yang sama dengan saya, apakah ini kebahagiaan yang dijanjikan? Dia pun berharap segera terbangun saat hari demi hari berlalu di dalam gerobak yang entah menuju kemana. Selama perjalanan panjang itu, dia menyadari kalau semua orang di dalam gerobak ini adalah budak tangkapan. Dia juga akhirnya paham alasan mengapa para tentara terus menyeret mereka semua. Rupanya, mereka semua akan dijual sebagai pekerja paksa di wilayah asing. Saat sampai di sebuah desa, seorang pria mirip mandor datang mendekat untuk menyeleksi dan memilih tahanan dengan kondisi fisik terbaik. Menerima kenyataan pahit ini jelas melukai harga dirinya, tapi sekaligus memberi secercah harapan baru. Karena badannya cukup atletis, dia yakin akan terpilih agar bisa segera keluar dari kurungan kayu yang pengap itu. Sayangnya, harapan indahnya langsung sirna karena tidak ada satupun orang yang meliriknya meski sudah melewati banyak desang. Gerobak tahanan itu pun terus melanjutkan perjalanan tanpa arah yang jelas, menembus hutan belantara dan pegunungan tinggi. Dia tetap terkurung di dalam jeruji kayu sambil menahan rasa putus asa yang kian mendalam. Sambil berbaring lemas, dia mulai ragu apakah hidup ini layak dilanjutkan. Di saat kritis seperti itu, dia teringat nasihat mendiang ibunya untuk selalu bekerja keras dan hidup dengan baik. Ibunya dulu sering bertanya, apakah dia paham nasihat penting itu? Membuat Joan makin bimbang. Dia ragu, apakah dirinya sanggup bertahan di situasi menyedihkan ini. Janji manis Santa Claus tentang kebahagiaan justru terasa mengejaknya sekarang. Dengan amarah memuncak, dia meraih sebuah garpu besi di dekatnya. Dia meluapkan seluruh emosinya pada dunia barunya ini, sekaligus dunianya yang dulu. Di tengah rasa putus asa, dia meremas garpu itu sekuat tenaga. Baginya sekarang, kebahagiaan sejati hanyalah lepas dari siksaan ini. Namun, dia mengurungkan niatnya di detik terakhir karena jauh di dalam lubuk hatinya. Dia menolak menyerah begitu saja. Pemuda itu kembali teringat impian terdalamnya, yaitu hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Dia pun mulai tenang dan berdiri mematung sambil memegang garpu itu dengan bingung. Tiba-tiba saja, seorang wanita yang sangat cantik muncul di luar jeruji besi dan menyodorkan sepotong roti kepadanya. Sambil tersenyum lembut, wanita itu memberikan makanan tersebut lewat sela-sela besi kepada si tawanan yang kelaparan. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil yang sangat lucu mengintip malu-malu dari balik punggung wanita itu. Saking terkejutnya melihat mereka berdua, garpu di tangannya terjatuh begitu saja ke lantai kayu. Adegan pun berpindah ke sebuah rumah kayu kecil sederhana yang berdiri sunyi di tengah-tengah padang rumput. Di dalam rumah itu, tampak wanita cantik dan gadis kecil tadi sedang duduk makan bersama. Gadis berambut pirang itu melahap sup hangatnya langsung dari mangkuk, sementara si wanita menyodorkan makanannya agar dia kenyang. Anak itu mendadak berhenti makan dan menatap kedua mangkuk di atas meja secara bergantian. Ibunya beralasan kalau dia sudah kenyang. Tapi gadis kecil bernama Lizzie itu justru memberikan jawaban yang sangat menyentuh hati. Lizzie berkata jika ibunya tidak makan, dia pun tidak mau makan. Anak itu mendorong kembali mangkuknya agar mereka makan bersama. Si wanita tersenyum haru. Lalu mereka pun menikmati hidangan itu bersama-sama. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan mereka, menandakan kedatangan kepala desa. Dengan cepat, sang ibu menggendong erat putrinya dan melarangnya membuka pintu apapun yang terjadi nanti. Kepala desa berteriak bahwa telah diputuskan salah satu tahanan akan menjadi suaminya. Membuat wanita itu shock, dia juga diperintahkan segera bersiap pergi ke gunung bersama calon suami barunya yang tidak dikenal tersebut. Wanita itu sangat panik karena tidak ingin mengalami penderitaan masa lalu terulang kembali. Sadar kalau dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa memeluk erat tubuh mungil putrinya itu dengan penuh keputusasaan. Meskipun baru sebentar mengenal bocah ini, dia tidak sanggup membiarkannya terlantar sendirian di desa kejam ini. Air matanya menetes membayangkan nasib buruk mereka. Sementara sang anak mulai merasakan ketakutan ibunya. Lizzie mulai menangis histeris dengan mata basah kuyup karena ketakutan. Suara tangisannya pecah
dan menggema di dalam ruangan rumah yang gelap itu, membuat suasana malam yang sunyi terasa semakin mencekam. Percayalah, kalian dan saya pasti sangat penasaran bagaimana takdir akan mempertemukan mereka. Wanita itu hanya bisa meringkuk ketakutan di lantai, berharap agar tidak perlu melewati penderitaan yang mengerikan itu lagi. Kalian dan saya akan menyelami kisah penuh penderitaan ini. Wanita itu mulai teringat masa lalunya yang kelam dan semua hal yang membawanya ke sini. Dia merasa nasib gadis kecil berumur 5 tahun yang sedang tertidur itu sangat mirip dengannya. Gadis itu bahkan tidak punya nama dan dia merupakan putri dari mendiang pria tersebut. Sang wanita lalu teringat saat ayahnya dulu menukarnya dengan selembar kulit kelinci. Di hari pertamanya, tinggal di pondok kayu yang baru, dia langsung disiksa oleh pria yang menjadi suaminya. Lelaki itu menyakitinya bahkan sebelum dia sempat merapikan barang bawaannya. Pada detik itulah, dia sadar bahwa kehidupan malangnya yang seperti neraka baru saja dimulai. Saat terjatuh di lantai, wanita itu melihat si gadis kecil perlahan mendekat. Di tengah mimpi buruk ini, satu-satunya orang yang membantunya hanyalah anak malaikat itu. Gadis kecil tersebut kemudian berjongkok untuk mencoba menenangkan sang wanita yang terluka di lantai. Melalui sentuhan lembut, si kecil menunjukkan rasa peduli dan kasih sayangnya yang tulus. Setelah hari itu, pria yang pergi berburu ke gunung tidak pernah kembali lagi. Warga desa bilang dia tewas diterkam serigala di area perburuan. Saat mendengar suaminya tiada, ada rasa lega yang luar biasa di hatinya. Namun di sisi lain ketakutan besar juga mulai menghantui pikiran wanita tersebut. Dia tahu bahwa sekarang dia hanyalah seorang janda tanpa pelindung di tempat yang berbahaya ini. Seorang wanita tanpa suami layaknya domba di luar pagar yang siap diterkam predator. Akhirnya, mereka berdua pun keluar pondok. Sambil bergandengan tangan, mereka berjalan menuju desa. Tiba-tiba gadis kecil itu berhenti dan menunjuk sesuatu di kejauhan. Matanya langsung membelalak lebar saat melihat sebuah kereta kuda. Lalu dia berteriak kegirangan karena penemuan itu. Sang wanita melihat ke arah yang sama dan menemukan kereta dengan seorang tahanan di dalam. Kerangkan, ketika mereka mendekat, pemuda di dalam kurungan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wanita tersebut langsung menyadari bahwa itu adalah tahanan yang sama dengan yang dia tolong sebelumnya. Di saat yang sama, mata sang karakter utama membelalak karena mengenali mereka berdua. Memori penuh penderitaan dan keputusasaan pun langsung membanjiri pikirannya. Secara bersamaan, wanita itu juga teringat akan teriakan dan siksaan kejam yang dia terima dari suaminya dulu. Dia teringat bagaimana dia berusaha mati-matian melindungi si gadis kecil dari kemarahan pria kejam tersebut. Di mata sang tahanan, terpantul wajah wanita itu yang penuh kebingungan dan syok. Dengan roti di genggamannya, wanita tersebut hanya berdiri kaku. Bingung harus berbuat apa menghadapi situasi canggung ini. Tepat setelah itu, kepala desa muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia memperingatkan bahwa para prajurit akan segera tiba dan menyuruhnya pulang. Sambil memaksakan senyum, wanita itu mengajak si kecil untuk pergi. Perhatikan bagian ini, kisah mereka akan segera berubah. Namun gadis kecil itu tampak cemas dan terus menatap pria di dalam kerangkang. Sang tahanan sendiri memandangi roti di tangannya dengan tatapan kosong sebelum melahapnya karena lapar. Tiba-tiba, dua penjaga membuka kerangkeng besi dan berteriak menyuruh sang karakter utama keluar. Mereka langsung mendorongnya dengan kasar dari atas kereta hingga terjatuh ke tanah yang kotor. Sambil tersungkur, dia melihat sisa roti yang mengelinding akibat terjatuh tadi. Tidak lama kemudian, ketiga tahanan itu dipaksa berlutut sementara sang komandan memberi perintah untuk memulai eksekusi. Tanpa peringatan apapun, para penjaga langsung menebas dua tahanan lainnya dengan senjata tajam mereka. Setelah kedua pria itu tewas, seorang penjaga membersihkan darah di pedangnya menggunakan gulungan kertas. Gulungan itu mendadak bercahaya, membuat karakter utama heran dengan sihir tersebut. Merasa ngeri melihat pemandangan kejam itu, pemuda tersebut mulai mempertanyakan dunia gila macam apa yang sedang dia tempati sekarang. Salah satu prajurit kemudian mendekati kepala desa dan membisikkan sesuatu. Dia berbisik bahwa dia mencium hawa mana. Kepala desa langsung berbalik dan menatap tajam ke arah sang tahanan yang masih berlutut. Kebingungan, pemuda itu hanya bisa mendongak dengan wajah pasrah tanpa tahu apa yang terjadi.
Adegan pun berganti kembali ke pondok sang wanita, di mana dia kedatangan seorang nenek tua. Nenek itu menyerahkan beberapa bahan makanan dan menyuruhnya untuk segera membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah. Sang nenek memperingatkan bahwa pria itu tidak mengerti bahasa mereka, dan gadis itu harus membalas budi suatu hari nanti. Secara jujur, sang wanita mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada yang menyukai mendiang suaminya dulu. Warga desa hanya menerimanya karena dia seorang pemburu yang andal. Namun, dia merasa pria baru ini berbeda setelah mendengar perkataan prajurit bahwa dia rakyat biasa. Nenek itu kemudian berkomentar bahwa penampilannya terlihat sangat kasar, tapi kulit tangan dan kakinya selembut milik seorang bangsawan. Sambil tersenyum, sang nenek meyakinkan bahwa pemuda itu tidak berbahaya. Dan jika dia pintar berburu, mereka pasti bisa hidup dengan sangat berkecukupan nanti. Sang wanita menjawab dia tidak butuh kemewahan sambil menggenggam tangan si nenek dengan penuh rasa syukur sambil meneteskan air mata. Dia hanya berharap agar suami barunya nanti tidak bersikap kasar ataupun kejam kepadanya. Dia hanya mendambakan kedamaian bagi dirinya dan si gadis kecil. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengejutkan mereka berdua diiringi teriakan menyuruh membuka pintu. Dengan panik, wanita itu memeluk erat anaknya yang sedang tertidur lelap. Dia mengintip dari celah dinding pondok dan melihat sang karakter utama datang bersama kepala desa. Pria tua itu kemudian melangkah masuk ke dalam rumah dan mengumumkan kabar mengejutkan tersebut. Dia berkata telah membawakan suami baru untuknya. Merasa syok, wanita itu bertanya-tanya. Sementara kepala desa langsung menyuruhnya menyambut pria itu. Sang karakter utama melangkah masuk sambil kebingungan tentang kemana dia dibawa pergi. Tanpa tahu apa-apa, sang wanita merasa takut dan heran mengapa mereka membawa orang sakit ke rumahnya. Dia menatap pemuda yang berdiri di depannya dan ragu apakah orang ini benar-benar akan menjadi suaminya. Terkejut dengan postur tubuhnya yang sangat jangkung, dia merasa belum pernah melihat pria sebesar ini sebelumnya. Di sisi lain, pemuda itu bingung melihat reaksi ketakutan sang wanita tanpa tahu apa penyebabnya. Kalian pasti sadar ini adalah takdir yang sangat kocak. Dia mengenali wanita itu sebagai orang yang memberinya roti tadi. Melihat tubuhnya gemetar ketakutan, dia pun heran. Tiba-tiba kepala desa menarik lengannya. Orang tua itu memarahinya karena hanya berdiri diam dan menyeretnya mendekati sang wanita, serta gadis kecil tersebut sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Kepala desa secara resmi memperkenalkannya sebagai calon suami barunya. Dia langsung meraih tangan mereka berdua dan menyuruh mereka rileks karena pernikahan mereka akan segera dilangsungkan dengan senyum penuh kepuasan. Kepala desa mendekatkan telapak tangan pasangan baru tersebut agar saling bersentuhan. Dia memuji mereka sebagai pasangan serasi dan menyatakan bahwa semuanya kini telah beres. Pemuda itu masih belum memahami situasi sepenuhnya. Namun dia mulai mencoba menghubungkan semua keanehan yang terjadi saat ini. Dia langsung teringat janji Sinterklas tentang seorang istri yang suci dan putri yang menggemaskan. Kini di depannya ada istri yang ketakutan seperti kelinci. Dan seorang anak yang tampak imut layaknya seekor hamster kecil. Pemuda itu bertanya-tanya, apakah sosok Sinterklas itu nyata dan permohonannya benar-benar dikabulkan. Namun, jika memang dikabulkan, mengapa dia harus dilempar ke dunia asing ini dengan cara yang sangat tragis seperti tadi? Mengapa dia harus mengalami penderitaan ekstrem hanya untuk mendapatkan hadiahnya? Dengan penuh amarah, sang karakter utama bersumpah akan menghajar Sinterklas jika dia sampai berhasil menemukan sosok kakek tua misterius itu lagi. Dalam bayangannya, dia merasa seperti beruang yang murka sementara anak dan istrinya tampak seperti hewan kecil yang ketakutan di luar rumah. Dia berkumpul bersama warga desa tanpa memahami sepatah kata pun dari obrolan mereka. Perbedaan bahasa ini membuatnya sangat frustrasi karena tidak bisa menangkap maksud mereka. Kepala desa beserta dua pria lainnya menatapnya tajam. Tampak sedang merencanakan sesuatu mengenai masa depannya di desa tersebut. Tiba-tiba salah satu warga mendekat dan mengulurkan tangannya. Membuat Jowon heran, apakah ini ajakan jabat tangan? Dia membalasnya, namun remasan pria itu ternyata luar biasa kuat hingga membuat warga tersebut meringis kesakitan. Pemuda itu keheranan, mengira remasan penghancur tulang ini adalah adat Salem setempat. Sambil berpikir keras, dia mencoba mencerna keanehan situasi ini.
Dia pun melepaskan genggaman tangannya dari pria malang tersebut yang langsung terjatuh ke belakang sambil berteriak kesakitan tanpa kejelasan. Di tengah keluhan pria itu, kepala desa malah tertawa terbahak-bahak melihat kejadian kocak tersebut. Korban yang kesakitan berlutut sambil memegangi tangannya yang bercahaya. Lalu sang kepala desa menyerahkan busur dan anak panah kepada karakter utama kita. Memegang senjata itu, dia hanya terdiam kebingungan menerima alat berburu tersebut. Dia heran, apa maksud pemberian tak terduga ini? Namun dia yakin tujuannya bukan untuk memicu pertarungan. Kepala desa pun mulai memperagakan gerakan tubuh dengan heboh demi menjelaskan sesuatu. Dia menirukan telinga kelinci, membuat Jowon akhirnya mulai mengerti maksud dari bahasa isyarat tersebut. Percayalah, perjalanan berburu kita baru saja dimulai. Dia menyadari warga ingin dia belajar berburu demi pasokan desa. Kepala desa pun girang, karena isyaratnya dipahami dengan cepat oleh pendatang baru ini. Sambil tersenyum, dia menunjuk ke arah hutan untuk mulai berburu. Tak lama, seekor kelinci putih muncul sedang memakan rumput di sana. Kepala desa langsung menunjuk ke arah kelinci itu dan, "Yo, temenin gua tonton kisah si cupu yang mendadak disuruh memanah ini." Dia disuruh menembak, padahal belum pernah pakai busur seumur hidup. Ingatannya cuma panahan olimpiade yang kelihatannya susah banget. Tapi dia nekat menarik tali busurnya sekuat tenaga. Dia fokus penuh, lalu, di luem. Anak panahnya langsung menembus si kelinci tanpa ampun. Kepala suku sampai melongo syok melihat akurasinya. Bahkan Jowon sendiri bingung kenapa tembakannya bisa sehoki itu. Masih tidak percaya dengan keajaiban barusan. Pemburu baru kita ini cuma bisa mematung. Tiba-tiba, dia melihat istri baru dan anak tirinya berjalan kembali ke arahnya. Keringat dingin pun mulai mengucur deras di dahinya. Melihat mereka mendekat, Jowon akhirnya sadar kalau wanita secantik ini sekarang adalah istrinya. Wajahnya langsung memerah padam dan dadanya berdebar tidak karuan. Semua orang di sekitar langsung menyadari gelagat anehnya itu. Mereka bingung melihat Jowon yang salah tingkah. Tidak lama kemudian, keluarga baru ini berkumpul untuk menikmati makanan pertama mereka. Sang istri dengan telaten menyajikan sup hangat ke dalam mangkuk untuk suami barunya dan Leze. Makanannya cuma sup sederhana, tapi kelihatan sangat lezat dan bergizi. Pemuda itu mengambil sendoknya sambil melirik ke arah istri dan anaknya yang sedang menatapnya. Penuh rasa penasaran, dia pun mulai mencicipi suapan pertama. Mereka sempat tegang menunggu reaksinya, tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si karakter utama kita malah lahap menghabiskan supnya. Senyum tipis kemudian mengembang di wajahnya, tanda kalau masakan istrinya benar-benar juara. Bagi Jowon, kata keluarga selalu terasa sangat asing sejak dia remaja sampai usianya kepala 3. Sekarang, namun takdir memang unik. Pria kesepian seperti dia akhirnya dikaruniai keluarga kecil yang harus dia rawat dan lindungi. Sepenuh hati, dia berpikir kalau prosesnya mengalir alami saja. Lagi pula urutan kejadiannya sudah tidak penting lagi. Sambil menatap langit, dia bergumam ingin protes pada Sinterklas, namun di dalam lubuk hatinya, dia sangat bersyukur akhirnya punya keluarga nyata. Keesokan harinya, semua berjalan sangat cepat saat mereka langsung memulai perjalanan panjang. Mereka sambil memikul karung besar yang berat. Pemuda itu membalikkan badan dan menyadari hal tidak terduga. Ternyata, anak dan istrinya sangat kesulitan untuk mengimbangi langkah kakinya. Wanita dan bocah kecil itu tampak sangat kelelahan setelah berjalan jauh menyusuri hutan belantara. Hal ini membuatnya frustrasi karena keterbatasan bahasa di antara mereka. Bahkan sekadar bertanya, apakah mereka baik-baik saja pun dia tidak bisa. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah dia teringat nasihat mendiang ibunya untuk tidak pernah ragu. Sedetik pun saat ingin melindungi seseorang. Ibunya dulu selalu berpesan, begitu ada dorongan kuat untuk melindungi, maka lakukanlah saat itu juga tanpa berpikir panjang. Termotivasi oleh kenangan hangat itu, dia melanjutkan langkah kakinya dengan tekad baru yang membara. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti dan Lizzie kecil mulai mencengkeram erat rok ibunya. Sambil berlinang air mata, bocah perempuan itu menangis sesenggukar karena sudah terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh lagi. Melihat hal itu, Jowon langsung berlutut dan menenangkannya agar tidak takut karena dia berniat menggendongnya. Tapi sang ibu malah panik setengah mati melihat Jowon mendekat.
takut akan apa yang akan dilakukannya. Sang ibu mencoba memohon dalam bahasanya sendiri, tapi Joan sama sekali tidak mengerti. Ketakutan melihat ibunya panik, si kecil Lizzie malah menangis makin kencang. Joan pun terkejut dan menyesali wajahnya yang terlalu kaku. Harusnya dia tadi tersenyum saja. Tanpa basa-basi lagi, karakter utama kita langsung menggendong keduanya sekaligus di lengan. Kekarnya ibu dan anak itu tentu saja langsung shock berat diperlakukan secara tiba-tiba seperti itu. Mereka berdua terpaksa berpegangan erat padanya, sangat takjub dengan kekuatan fisik pemuda itu. Tanpa mengeluarkan tenaga ekstra, dia menggendong mereka dengan santai sambil terus berjalan. Sang istri benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata. Tindakan tak terduga suami barunya ini sungguh luar biasa. Joan kemudian membetulkan posisi gendongannya, agar mereka merasa lebih nyaman selama perjalanan. Jauh ini, di saat itulah, Lizzie kecil menatapnya dan memanggilnya Avari. Bocah itu memanggilnya dengan nada penasaran. Joan hanya bisa menatap balik tanpa tahu apa arti kata tersebut. Sambil melemparkan senyum ramah, dia memberi isyarat kepada istrinya untuk merangkul lehernya dengan erat. Bagi Joan, meski harus membawa barang bawaan berat dan menggendong dua orang sekaligus, beban ini tidak terasa berat sama sekali. Dia bertekad segera belajar bahasa lokal dan berburu demi menghidupi keluarga barunya dengan layak. Dia sadar betul kalau kedepannya hidupnya akan jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Sang istri terus menatapnya dengan mata berkaca-kaca, sangat terharu oleh kebaikan dan kekuatannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh kehangatan. Kalian pasti penasaran kan apa yang menanti mereka di ujung jalan? Akhirnya, mereka sampai di sebuah pondok kayu kecil, dan kepala suku pun berpamitan pergi meninggalkan pasangan baru ini bersama si anak kecil. Melihat kondisi pondok tersebut, Joan langsung merasa tempat itu akan sangat dingin saat malam tiba. Tubuhnya bergidik ngeri, karena sejak dulu dia paling benci cuaca dingin. Meski begitu, dia tetap melangkah mendekati pintu masuk. Dia bersiap memasuki rumah barunya tersebut. Sang pemburu membuka pintu kayu itu perlahan dan melongok ke dalam ruangan yang remang-remang. Di dalam sana, sang istri rupanya sudah menunggu dengan ekspresi wajah yang hampir menangis. Tangannya tampak saling menggenggam seperti sedang berdoa cemas. Bingung melihat situasi ini, dia bertanya mengapa istrinya menangis, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja, wanita itu berlari masuk ke dalam rumah dan mengabaikannya. Joan mencoba melihat ke sekeliling ruangan dan baru menyadari kalau semua rak kosong melompong dan seisi rumah berantakan total. Berdiri di ambang pintu, pemuda itu syok melihat kondisi dalam pondoknya yang hancur lebur. Ternyata rumah mereka sudah dijarah habis-habisan. Istrinya menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa semua barang berharga mereka dicuri saat dia pergi ke desa. Joan mulai cemas karena musim dingin sebentar lagi tiba tanpa ada persiapan. Dia kemudian menemukan istrinya sedang terduduk lesu di atas rumput halaman belakang. Sang pemburu langsung duduk di sampingnya, membiarkan keheningan menyelimuti mereka sejenak. Dengan gerakan yang sangat lembut, Joan mengusap kepala wanita itu. Istrinya menatapnya dengan penuh rasa terkejut sekaligus terharu. Sentuhan tangan Joan terasa begitu hangat dan menenangkan, menunjukkan kepedulian yang tulus. Dia meyakinkan istrinya agar tidak perlu khawatir berlebihan tentang situasi ini. Sang istri hanya bisa menebak-nebak arti tatapannya. Dengan hati yang bimbang, dia menyadari kalau pria asing inilah yang akan menjadi teman hidupnya. Sekarang dia cemas karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan suaminya tampak belum mahir berburu. Dia ragu apakah mereka bisa bertahan hidup bersama di tempat ekstrem ini. Namun, senyuman penuh percaya diri mendadak muncul di wajah Joan saat menatapnya hangat. Dengan keyakinan penuh, dia berjanji akan melindungi istrinya dari bahaya apapun. Anehnya, meskipun diselimuti kecemasan dan keraguan yang mendalam, hati wanita itu perlahan merasa sedikit lebih tenang saat menatap suaminya. Di tengah keputusasaan ini, dia heran kenapa kata-kata pria itu bisa begitu menenangkan. Joan sendiri mulai merenungi perjalanan hidupnya yang selalu sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Melewati berbagai rintangan berat, dia selalu berhasil bertahan dan terus melangkah maju. Kini, setelah memiliki keluarga nyata di sisinya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada keadaan berat apapun yang menghadang di depan.
Dia berjanji akan selalu mencari jalan untuk menghidupi mereka bagaimanapun caranya. Tersentuh oleh ketulusannya, air mata sang istri akhirnya tumpah begitu saja. Joan langsung menariknya ke dalam pelukan hangat untuk menenangkan kesedihan tersebut. Melihat momen emosional itu, si kecil Lizzie berlari ke arah mereka sambil meneriakkan sesuatu. Dalam bahasanya, dia memeluk ibunya erat-erat, meminta Joan agar tidak menyakiti ibunya. Dan begitulah, keluarga baru ini saling mendekap erat. Mereka bertiga berpelukan erat di bawah dekapan sang pelindung baru. Joan merenungi nasibnya yang kini dikelilingi oleh istri yang menangis senggukan di pelukannya. Ditambah anak kecil yang ikut menangis histeris karena kebingungan melihat situasi tersebut. Banyak sekali pertanyaan yang berputar di kepalanya. Tapi dia tidak punya cara untuk mendapatkan jawabannya sekarang. Meski begitu, dia bersumpah dalam hati akan menjadikan wanita ini orang paling bahagia dan takkan membiarkannya menangis lagi. Joan berjanji akan menjadi sosok suami dan ayah terbaik agar mereka tidak pernah menyesal. Bersamanya, adegan kemudian berganti memperlihatkan pondok kayu mereka yang kini sudah diperbaiki. Rapi dengan tumpukan kayu bakar di luar. Duduk santai di lantai, Joan merasa hubungan mereka seperti kembali ke titik awal. Dia merasa seperti orang asing lagi di rumah ini, tapi di sisi lain, perasaan canggung ini justru membuatnya sedikit merasa lega. Nah, kalian mau tahu bagaimana cara dia mencairkan suasana canggung ini? Sang pemburu langsung memberi isyarat tangan untuk menarik perhatian istri dan anaknya. Lalu menunjuk dirinya sendiri sambil menyebutkan namanya dengan lantang. Dia berpikir, karena mereka akan tinggal serumah selamanya, paling tidak mereka harus saling mengetahui nama masing-masing. Sang istri dan putrinya hanya bisa menatap heran melihat tingkah laku anggota keluarga baru mereka. Yang unik ini, pemuda itu kemudian mengulurkan tangan hangatnya, meminta sang istri untuk memberitahu namanya juga. Sempat merasa ragu sejenak, wanita cantik itu akhirnya menjawab pelan kalau namanya adalah Ryuji. Dan Joan mendengarkannya dengan saksama. Ryuji mengulang namanya sekali lagi dengan lebih mantap hingga Joan akhirnya paham. Sambil tersenyum manis, dia memuji keindahan nama istrinya itu, lalu beralih menunjuk ke arah si kecil untuk menanyakan namanya. Yuk, kita langsung masuk ke cerita seru ini. Si karakter utama nanya siapa nama bocah itu. Tapi ibunya malah diam dan suasananya langsung tegang. Pas lihat mata sedih si anak, dia baru sadar kalau anak ini belum punya. Namun, dia terdiam sejenak sambil berpikir keras. Akhirnya, dengan penuh kasih sayang, dia memutuskan untuk memberinya nama. Dia memanggilnya Dorothy, terinspirasi dari karakter gadis kecil dalam cerita penyihir Oz. Si pemuda menjelaskan kalau Dorothy adalah gadis petualang dengan banyak teman, yang pada akhirnya berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri dan tumbuh menjadi anak yang sangat manis serta dicintai. Bocah itu mengejar nama barunya, dan dia berjanji akan membawakannya banyak teman serta kasih sayang. Dengan senyum lebar, Dorothy kecil terlihat sangat bahagia. Sementara di luar rumah, kepala keluarga baru ini mulai membelah kayu menggunakan kapak. Dari tempat persembunyiannya, Ryuji memperhatikan pria itu dan merasa dia sangat aneh. Tubuhnya jauh lebih besar dari mendiang suaminya, tapi dia memperlakukannya dengan sangat lembut. Wanita itu sadar kalau pria ini berbeda dari semua orang yang pernah dia temui. Dia membisikkan namanya dalam hati, teringat suaranya yang begitu lembut. Ryuji kembali teringat semua penderitaan masa lalunya, dan bagaimana dia tidak pernah diperlakukan sebaik ini. Sambil tersenyum, dia heran kenapa pria itu sangat baik padanya. Ryuji terus memperhatikannya, dan merasa kalau dia tidak cocok tinggal di tempat terpencil ini. Tiba-tiba, pria itu menoleh, melambai sambil tersenyum. Lalu meneriakkan namanya. Wanita itu tersentak kaget, dan langsung terpaku melihat rambut serta mata hitam pekat milik pemuda itu. Dia teringat rumor tentang kerajaan yang sedang berperang dan berhasil memanggil seorang pahlawan. Legenda bilang pahlawan itu berambut dan bermata hitam legam. Si karakter utama lalu berjalan mendekatinya dengan pandangan yang lembut penuh rasa penasaran. Ryuji merasa pria ini mirip dengan deskripsi sang pahlawan, tapi dia langsung meragukannya. Mana mungkin pahlawan ada di sini? Itu pasti cuma rumor belaka. Mereka berdua pun berdiri kaku dalam keheningan yang sangat canggung. Wanita itu mulai gugup saat dia melangkah mendekat, membuat jantungnya berdebar kencang.
Setelah melihatnya dari dekat, dia yakin bahwa rambut dan matanya memang benar-benar hitam. Rasa lega menyelimutinya, membuat Reggie heran kenapa dia merasa sangat nyaman. Dia bingung kenapa bisa serileks ini di dekat orang asing. Reaksi tubuhnya ini membuatnya bingung, sementara Jowon hanya menatapnya tanpa mengerti apa-apa. Sang pemburu lalu mengelus kepalanya dengan lembut. Sebuah tindakan yang terasa sangat asing bagi Reggie. Dia teringat bahwa biasanya pria menyentuh kepalanya hanya untuk menyiksanya. Tapi kali ini rasanya sangat nyaman, dan dia berharap usapan hangat itu tidak segera berakhir. Dia merasa aman dan ingin pria itu terus mengelusnya seperti ini. Wajah si pemuda sedikit memarah melihat reaksinya, lalu melanjutkan usapannya dengan penuh kasih. Tiba-tiba dia mendekat dan mengicup lembut dahi wanita itu. Kecupan di dahi itu sontak membuat si wanita kaget, setengah mati dan kehilangan kata-kata. Dia langsung menarik diri dengan muka memerah malu. Sementara wanita itu mematung seperti habis melihat hantu. Suasana pun mendadak canggung, membuat si pemuda mulai gagap karena salah tingkah. Secara spontan, dia langsung menyambar ember kayu di dekatnya untuk mengalihkan perhatian. Sambil menggenggam erat gagangnya, dia mencari alasan agar bisa segera kabur dari sana. Tanpa berpikir dua kali, sang pemburu langsung lari terbirit-birit meninggalkan istrinya. Wanita itu hanya bisa berdiri dengan wajah merah merona dan jantung berdegat kencang. Sembari berlari, dia merutuki kebodohannya dan cemas memikirkan reaksi istrinya nanti. Dia teringat kalau meskipun status mereka suami istri, mereka baru saja bertemu hari ini. Keadaan pun terasa semakin rumit karena mereka bahkan tidak saling mengerti bahasa masing-masing. Sang pemburu berpikir, apakah dia harus bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dia berhenti dan heran sudah seberapa jauh dia. Nah, perhatikan bagian ini, dia berniat mengambil air lalu segera pulang secepatnya. Namun, tiba-tiba instingnya menjadi sangat tajam dan dia langsung bersiap siaga karena merasakan adanya ancaman bahaya yang mendekat dari balik. Semak-semak, sesosok serigala raksasa bermata merah menyala muncul tepat di hadapannya. Makhluk itu memamerkan taring tajamnya sambil menggeram, siap menerkam kapan saja. Meski berkeringat dingin, sang karakter utama tetap menghadapinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Jowon terkejut melihat ukuran binatang buas itu dan sadar ini adalah serigala sungguhan. Dengan tenang, dia berjongkok di dekat Amber dan sepotong kayu yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu-ragu, dia menyambar kayu itu untuk dijadikan senjata darurat. Serigala raksasa itu langsung menerkam, namun dia balik melompat menyerang dengan kayunya. Taring tajam binatang itu seketika menggigit kayu tersebut hingga hancur berkeping-keping. Dengan teriakan penuh amarah, pemuda itu melayangkan pukulan telak tepat di kepala si serigala. Pukulan keras itu mendarat dengan sangat akurat, membuat monster itu merasakan dampak yang luar biasa dahsyat. Tak mau kalah, serigala itu langsung menggigit lengannya hingga membuat sang pemburu meringis. Kesakitan, tapi dia menolak menyerah begitu saja di tempat ini. Lalu kembali menghantam monster tersebut dengan tinjunya, sembari berteriak lantang. Tinjunya tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Pukulan sihir itu menghantam si serigala hingga melolong kesakitan akibat serangan mendadak ini. Detik berikutnya, seluruh tubuh pria itu mendadak diselimuti api membara hingga membuatnya berteriak kesakitan. Matanya terbelalak heran karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mulut serigala itu juga mulai terbakar, membuat si pemuda shock menyaksikan pemandangan aneh ini. Jowon menatap lengannya yang membara dengan rasa tidak percaya. Dia kemudian menunggangi punggung monster itu dan mulai menghujani kepalanya dengan tinju api. Bertubi-tubi, dia terus memukul tanpa ampun dengan sisa tenaganya. Hantaman demi hantaman mendarat telak, membuat monster malang itu sama sekali tidak bisa melawan balik. Serigala itu akhirnya tumbang tak bernyawa ke tanah. Sementara sang karakter utama terengah-engah kehabisan napas. Sambil berbaring lemas di rumput, dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi saat melihat lengannya terbakar tadi. Tapi anehnya, tidak ada luka bakar sedikit pun di kulit maupun pakaiannya. Sambil memegang dahi, dia bertanya-tanya apakah dia baru saja menggunakan sihir. Dia teringat para penjaga dan sadar kalau dia mendapat kekuatan saat dipindahkan ke dunia ini.
Seperti plot twist di buku-buku. Kalian juga pasti mikir gini kan? Sambil tiduran, dia angkat tangan dan berteriak bola api. Dengan penuh semangat, tapi ya, tidak ada yang terjadi sama sekali. Setelah berdiri, sang pemburu terus berusaha mengeluarkan sihirnya, namun sia-sia. Jowon mencoba mantra lain seperti badai api dan dinding api, tapi tidak ada yang berhasil. Pria itu terus meneriakkan berbagai mantra konyol, namun hasilnya nihil. Dengan wajah lesu, dia sadar sihir tidak bisa dipanggil semudah itu. Meski begitu, dia tahu pertarungan tadi nyata karena luka-lukanya perlahan mulai membaik. Dia bermimpi ingin memberikan kehidupan layak dan makanan lezat untuk keluarga barunya. Di desa terpencil tanpa dokter ini, dia bisa memakai sihir untuk mengobati orang lain. Dia pun mencoba tenang, karena yakin kekuatan itu pasti akan kembali lagi nanti. Seketika, kenangan sedih membawanya kembali ke pemakaman sang kakek. Tak lama setelah dia kehilangan kedua orang tuanya, padahal kakeknya sangat sehat sebelum tewas dalam kecelakaan tragis, dan pamannya menyalahkan dia atas kejadian itu. Sang paman menuduhnya sebagai pembawa sial yang menyebabkan kematian ayah dan saudaranya. Sambil tersungkur di lantai, dia hanya bisa mendengar makian kerabatnya yang menyebutnya sebagai sumber petaka. Mereka menganggapnya seperti wabah penyakit pembawa nasib buruk. Kembali ke masa kini, dia memutuskan untuk menguras darah serigala itu meskipun takut mengundang pemangsa lain. Tanpa membuang waktu, dia memanggul serigala raksasa itu di bahunya dan segera pulang. Dia teringat saat dahulu kakeknya mengajarinya. Tapi percaya Der, petualangan seru ini baru saja dimulai. Di bawah sinar bulan, dia berjalan sambil merasa kakeknya pasti bangga. Meskipun dia bingung cara melatih kekuatan sihir barunya sambil membawa beban berat di punggungnya, sementara itu di pondok, Reiji dan Dorothy sibuk merapikan rumah. Dorothy kecil berlari gembira membawakan mangkuk untuk ibunya. Sambil tersenyum, Reiji mengucapkan terima kasih pada putrinya, lalu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu tersenyum lebar saking gembiranya diperlakukan dengan sangat manis. Dengan penuh energi, dia berlari keliling rumah, merayakan kebahagiaan bersama keluarga barunya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di ambang pintu dan matanya terbelalak melihat sesuatu di luar. Kepala serigala raksasa muncul, membuat bocah itu berteriak ketakutan. Mendengar jeritan histeris itu, Reiji langsung berlari panik demi menyelamatkan putrinya. Tanpa berpikir dua kali, dia menyambar pisau dapur di atas meja untuk bersiap menghadapi ancaman mengerikan tersebut. Oke, kalian harus lihat ini, si istri langsung lari ke pintu dan menyuruh Dorothy bersembunyi di belakangnya. Matanya penuh tekad demi melindungi sang anak. Tiba-tiba, dia melihat Jowon memikul monster besar itu dan langsung meneriakkan namanya karena panik. Dengan pisau di tangan, dia nekat maju menyerang si serigala tanpa tahu kalau monster itu sudah mati. Si suami yang kelelahan langsung menjatuhkan bangkai binatang itu begitu mendengar teriakan histeris istrinya. Mereka berdua langsung berlari mendekat, sementara si pemburu memanggil nama mereka agar tidak panik. Reiji mendadak kaku dengan pisau yang masih terhunus. Benar-benar shock melihat pemandangan luar biasa di depannya ini. Akhirnya dia langsung memeluk suaminya dengan lega. Sementara si suami bilang dia baik-baik saja meski terluka. Dorothy kecil juga ikut berlari memeluk kakinya sambil menangis ketakutan. Sambil tersenyum, dia bilang lengannya cuma digigit sedikit. Semuanya sudah aman sekarang, di bawah cahaya rembulan. Keluarga baru ini duduk bersama bangkai serigala itu. Tiba-tiba Reiji membisikkan sesuatu dalam bahasanya, membuat wajah si suami langsung merah padam karena tidak paham artinya. Begitu sadar kalau itu adalah ucapan terima kasih, hatinya langsung berbunga-bunga. Dorothy kecil juga ikut mengocel, tampaknya dia juga sangat khawatir. Tapi si pemuda mendadak merasa bersalah, karena gagal menepati janji untuk tidak membuat mereka menangis lagi. Malam pun tiba di tengah hutan sunyi itu, ditandai dengan seekor gagak yang hinggap di atap pondok. Di dalam rumah, Jowon mulai menguliti serigala raksasa itu menggunakan sebilah pisau yang sangat tajam dan presisi. Dia mengiris kulit tebal itu dengan hati-hati agar tidak merusak dagingnya. Si pemburu akhirnya sadar kalau pekerjaan ini jauh lebih sulit dibanding saat kakeknya yang melakukan dulu. Karena lelah, dia berniat memakai cara lain kali. Setelah semua daging terpisah, dia bersiap-siap untuk merapikan sisa pekerjaannya.
Namun tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya. Dan di sana berdirilah Regi Sohut tepat di depan pintu masuk pondok mereka. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia menyapa wanita itu dengan bingung. Regi kemudian berjalan, mendekat sambil membawa sebuah ember kayu besar di tangannya. Wanita itu menggumamkan sesuatu yang membuat si pemuda memperhatikan gerak-geriknya. Lewat bahasa isyarat, dia akhirnya paham kalau dia harus memasukkan potongan daging itu ke dalam ember. Sambil tersenyum lebar, dia menyadari kalau sang istri ingin membantunya. Si pemuda pun berusaha keras mengingat kata terima kasih dalam bahasa dunia ini. Saat dia mencoba mengeja kata tersebut dengan terbata-bata, Regi langsung menatapnya dengan sangat terkejut. Namun sedetik kemudian, wanita itu tersenyum manis, menandakan kalau pelafalan si pemuda barusan ternyata sudah sangat tepat. Disinilah momen canggung yang bikin kita senyum-senyum sendiri dimulai. Mereka berdua cuma berdiri kaku saling bertatapan. Tapi kemudian, dengan senyum malu-malu, Regi mencoba meniru ucapan terima kasih dalam bahasa asli si pemuda. Dia bertanya, apakah ucapannya sudah benar? Mendengar itu, si pemuda langsung tersenyum tulus dan berterima kasih karena istrinya mau belajar. Bahasanya, sikap hangat suaminya ini membuat sang istri tersipu malu sampai salah tingkah. Dia hanya bisa menatap suaminya tanpa tahu harus menjawab apa. Saat si pemburu berbalik mengambil ember kayu, Regi merenung bahwa seumur hidupnya belum pernah ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih kepadanya seperti ini. Pria ini berterima kasih hanya untuk hal sepele seperti membawakan air. Saat berjalan berdampingan, dia tersadar kalau kehidupan barunya ini penuh dengan hal-hal indah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pikirannya melayang kembali pada momen manis sebelumnya. Saat bibir hangat pria itu menyentuh keningnya dengan lembut. Ingatan itu membuat wajahnya mendadak panas karena malu. Dan detak jantungnya langsung berdegup sangat kencang. Meski sangat malu, rasa penasaran yang besar menuntun sang istri untuk tetap mengikutinya masuk ke dalam rumah. Regi mulai bertanya-tanya, apakah suaminya juga pernah melakukan hal semanis ini kepada wanita lain di masa lalunya. Memikirkan hal itu membuat dadanya terasa sesak. Sampai-sampai dia ingin menangis karena emosi yang campur aduk. Di dalam, si pria meletakkan barang-barang di meja. Namun langsung terkejut saat istrinya tiba-tiba masuk menyusulnya dengan terburu-buru. Dia mundur selangkah untuk memberi ruang bagi Regi yang langsung mendekati daging-daging itu. Baginya, pekerjaan kasar seperti ini harusnya diselesaikan olehnya sendiri. Tapi si suami malah bertindak seolah-olah ini adalah kewajibannya. Akibatnya, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan saat memegang daging yang sama. Tatapan mata si pemuda seketika membuat suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat intim. Sang istri yang gugup setengah mati hanya bisa diam membeku. Dia bingung harus berbuat apa dalam situasi mendebarkan ini. Tiba-tiba wajah si pemuda mendekat, membuat jantungnya hampir copot. Tapi ternyata, dia hanya mendaratkan satu kecupan lembut di kening istrinya untuk kedua kalinya. Kecupan itu sukses membuat wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Dia langsung melompat mundur karena malu. Sambil merutuki dirinya sendiri di dalam hati karena refleks memejamkan mata saat wajah suaminya mendekat tadi. Sambil menjambak rambutnya sendiri. Dia panik jangan-jangan suaminya mengira dia sedang mengemis ciuman bibir. Sambil menahan malu, dia bertekad untuk tetap membuka mata lebar-lebar kali ini, agar tidak terjadi salah paham lagi, tapi di luar dugaan. Kalian pasti ikut gemas melihat ini. Tanpa aba-aba, si pemburu maju mendekat dan langsung mendaratkan ciuman mesra tepat di bibirnya. Dia lalu mundur sambil tersenyum santai, meninggalkan istrinya yang mematung kaku karena syok berat. Saat si pemuda berbalik sambil membawa ember kosong, dia menyadari ada sepasang mata kecil yang sedang mengintip. Ternyata Dorothy kecil merekam semua adegan mesra barusan secara diam-diam, membuat sang ibu langsung panik setengah mati. Saking malunya, karena ketahuan sang anak, Regi langsung kabur secepat badai keluar dari pondok, meninggalkan suaminya yang kebingungan. Tak lama kemudian, keluarga kecil ini berjalan santai membelah keindahan hutan yang cerah. Sang istri berjalan jauh di depan karena masih malu. Sementara suaminya mengekor di belakang sambil menenteng ember kayu. Dorothy kecil berusaha keras mengimbangi langkah lebar ayahnya. Tiba-tiba, si suami menyadari sesuatu yang lucu. Anak kecil itu merentangkan tangan mungilnya,
berusaha meraih gagang ember besar yang dia bawa. Sempat bingung, dia pun berhenti dan mencoba menerka apa yang diinginkan si kecil. Sampai akhirnya, dia mengerti maksud tersembunyinya. Dorothy ternyata cuma ingin disapa dan dianggap ada. Sebuah senyuman hangat pun terukir di wajah si suami yang ingin menghargai niat baik putri. Kecilnya itu, dia sengaja menurunkan posisi ember tersebut agar bisa dijangkau. Sambil tersenyum, dia berterima kasih pada Dorothy karena sudah mau membantu pekerjaan berat. Keluarga mereka, gadis kecil itu langsung tersenyum sangat lebar dan bangga memegangi ujung ember. Merasa sangat berguna dan disayangi ayah barunya. Suasana berganti ke dalam pondok, di mana Reggie sedang mengelus bulu tebal dari kulit serigala raksasa yang terbentang di lantai. Duduk tepat di belakangnya, si pemuda memperhatikan dengan bingung kenapa dia menjemurnya di dalam ruangan. Namun sebuah ide cemerlang mendadak muncul di kepalanya. Dan dia akhirnya paham alasan di balik tindakan tersebut. Kulit tebal nan lembut ini pastilah barang yang sangat berharga bagi istri barunya di dunia fantasi ini. Tak lama kemudian, Dorothy kecil mendekati ibunya sambil menatap karpet bulu raksasa itu dengan mata berbinar-binar karena tidak tahan melihat kelembutannya. Tangan kecilnya pun mulai meraba-raba bulu hitam labat milik binatang buas tersebut. Melihat tawa bahagia ibu dan anak itu, kehangatan menjalar di dada si pemuda karena akhirnya bisa melihat keluarga barunya hidup dengan tenang dan aman di tengah hutan rimba yang kejam ini. Layar beralih menunjukkan pondok kayu kecil mereka yang berdiri kokoh di lereng gunung. Di dalam rumah, Reggie tampak telaten membalurkan garam kedua potongan daging segar untuk mengawetkannya. Si pemuda pun mengamati prosesnya dengan saksama. Dia ingin mempelajari metode pengawetan daging tradisional tersebut. Dengan senyum manis di wajahnya, sang istri tampak sangat senang karena berhasil mengamankan lemak berharga itu. Si pemburu menyadari masih banyak hal yang harus dia pelajari di sini. Sambil memandangi kulit serigala raksasa, dia berharap bisa segera memahami sistem perdagangan dan nilai barang di dunia baru ini. Setelah meregangkan otot-otot tubuhnya, dia merasa energinya sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali bekerja. Gerakan tiba-tibanya saat berdiri langsung mengejutkan sang istri yang sedang sibuk di belakangnya. Dengan panik, Reggie melambaikan tangannya, memberi isyarat agar suaminya kembali duduk dan istirahat lebih lama lagi agar lukanya cepat sembuh. Namun si suami hanya tersenyum ramah dan memberi isyarat bahwa tubuhnya sudah baik-baik saja tanpa rasa sakit sedikit pun. Sambil menepuk pundak istrinya dengan lembut, dia berjanji tidak akan memaksakan diri melebihi batas kemampuannya. Dia kemudian berbalik pergi, meninggalkan istrinya yang terpana karena perhatian manis suaminya itu. Saat berjalan menyusuri hutan rindang, langkahnya terhenti di depan sebuah pohon besar yang dirasa sangat cocok untuk latihan mengayun kapak. Sambil menatap pantulan dirinya pada bilah kapak tajam, dia merasa sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, meski minim pengalaman. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengangkat senjata berat itu dengan mantap. Dengan satu teriakan lantang, kapak besar itu diayunkan sekuat tenaga ke arah batang pohon. Tapi gila, hantaman itu sangat dahsyat hingga membuat seluruh batang pohon langsung patah seketika dan roboh ke tanah dengan suara gemuruh. Terkejut dengan daya rusak kekuatannya sendiri, si pemuda langsung menunduk melindungi kepalanya karena bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sore harinya, dia pulang ke pondok sambil menggendong keranjang kayu bakar yang melimpah. Ibu dan anak itu syok melihat kekuatan si suami yang membawa keranjang raksasa. Istrinya pun langsung menghampirinya dengan cemas. Nah, petualangan seru apa lagi yang menanti mereka? Kita cari tahu di video berikutnya ya. Yuk, ikut aku melihat momen paling gemas dari keluarga pemburu ini. Pulang-pulang, si bapak langsung lemas selonjoran di lantai, bikin istrinya bingung setengah mati. Sang istri langsung memegang tangannya khawatir, tapi suaminya buru-buru menenangkan. Katanya semua baik-baik saja. Saat itu juga, Dorothy kecil datang membawakan kain lap untuk ayah barunya menyeka keringat di wajah. Sesaat kemudian, gadis kecil itu langsung berlari gembira mengitari ruangan, membuat si pemuda heran melihat tingkahnya yang super aktif. Dia menghampiri ember kayu besar lalu mencelupkan kedua tangan mungilnya ke air bersih dengan riang. Setelah itu, dia berlari kembali ke sang pahlawan, meninggalkan jejak kaki basah di sepanjang lantai. Tanpa aba-aba,
sang putri melompat ke dada pria kekar itu. Meninggalkan bekas tangan mungil di bajunya, si protagonis sempat terkejut, tapi langsung tersenyum lebar melihat tingkah gemas putrinya. Melihat semua itu, Regi tertawa lepas, membuat suasana di dalam rumah terasa sangat hangat, ceria, dan penuh tawa. Nah, perhatikan baik-baik muka imut ini. Si kecil menatap ayahnya dengan mata bulat bersinar, penasaran sama reaksinya. Dengan penuh kasih sayang, sang ayah mengusap kepalanya sambil berterima kasih karena sudah diperhatikan olehnya. Tapi bocah itu malah makin bersemangat dan mulai berlarian tanpa henti di dapur meski dilarang. Melihat itu, pasangan suami istri ini langsung tertawa terbahak-bahak. Merasa momen indah ini terasa seperti mimpi yang sangat indah. Dia memeluk istrinya erat-erat, berjanji dalam hati untuk selalu menjaga senyuman mereka. Karena dia tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini, adegan lalu beralih keluar, memperlihatkan pondok kecil di tengah hutan lebat yang hijau. Asap tebal mengepul dari kerobong batu, tanda malam telah tiba dan makan malam siap. Di dalam, pasangan ini menikmati hidangan pesta, sementara putri mereka tertidur lelap di lantai. Tiba-tiba, Regi dan suaminya berhenti makan karena mendengar suara kecil dari bawah meja makan. Ternyata, Dorothy kecil yang menggemaskan sudah terlelap sambil memeluk sendoknya di tengah-tengah waktu makan malam mereka. Melihat pemandangan super imut ini, mereka berdua tertawa kecil dan sangat menikmati momen tenang yang indah ini dengan sangat. Aduh, kalian pasti ikutan meleleh melihat ini. Pelan-pelan banget, si bapak menggendong anak gadisnya yang sudah pulas, biar tidak terbangun. Dia berdiri sambil memeluk si kecil, ditatap penuh cinta oleh sang istri. Sambil menggendong si kecil, pria berbadan besar itu mendekati perapian untuk, "Kalian harus nemenin aku buat ngeliat momen manis tapi kocak dari pasangan baru ini." Berawal dari malam sunyi, si istri lagi sibuk merebus kain pembersih di dapur. Tapi tiba-tiba, suaminya muncul tepat di belakangnya, berjalan tanpa suara, tanpa aba-aba. Si pemburu berbadan kekar ini memegang lembut pergelangan tangan istrinya. Menghentikan pekerjaannya, sang istri pun langsung menolehkan. Wajahnya benar-benar kaget karena sentuhan tiba-tiba itu, lalu menatap suaminya dengan bingung. Cowok itu malah merona tipis dan menatapnya begitu dalam. Bikin suasana di dapur mendadak terasa romantis. Sekali, mereka berdua berdiri sangat dekat di bawah cahaya remang-remang. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Si istri akhirnya memberanikan diri menggunakan kain hangat tadi untuk menyeka keringat di leher suaminya yang kekar itu. Dengan gerakan super lembut, dia mengusap kulit leher sang suami untuk menyalurkan rasa sayangnya. Padahal di dalam hati, dia lagi berjuang menahan rasa malu yang luar biasa, karena merawat suami adalah kewajiban istri yang baik. Terbawa suasana, dia nekat mengangkat baju suaminya dan mulai mengeringkan perutnya yang atletis. Si protagonis kita hanya diam memperhatikan tingkah istrinya yang tidak terduga dan membiarkan dirinya diurus begitu saja. Senyum manis dan tenang pun terukir di wajah si pemburu, menunjukkan betapa dia menyukainya. Tapi, kalian pasti bisa nebak apa yang terjadi setelah ini kan? Kesadarannya mendadak balik dan dia langsung panik setengah mati sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Si suami yang gemas langsung memegang tangannya untuk menenangkan kegugupannya itu. Di saat itulah, dia mendekatkan wajahnya sambil menggenggam tangan istrinya dengan sangat mesra. Sontak saja, jantung si cewek langsung berdebar kencang, sampai dia merasa luar biasa gugup dengan. Kalian harus dengerin ini, mari kita lihat saat pemuda itu akhirnya memecah keheningan dan mengajak sang istri tidur. Pasangan baru ini pun berjalan bergandengan tangan menuju sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Di dalam, mereka berbaring berhadapan di lantai kayu dengan lampu menyala di tengahnya. Tiba-tiba, si cowok mulai mendekat perlahan, bikin si cewek langsung menelan ludah karena grogi setengah mati saat menatapnya dengan mata melotot dan agak takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang istri mencoba menarik napas dalam-dalam agar rileks, menunggu sentuhan lembut suaminya yang kemudian mendaratkan kecupan manis di bibirnya yang sangat empuk. Nah, perhatikan bagian ini, karena suasana manisnya langsung terasa. Dia menatap istrinya yang tertidur lelap sambil berdoa dalam hati agar keluarga kecil ini selalu bersama dan bahagia sampai akhir hayatnya nanti. Sementara itu, Regi mulai teringat
Kalau kaum bangsawan di dunia ini biasanya tinggal di kastil, megah dengan banyak kamar, tapi bagi rakyat jelata seperti mereka, kenyataannya tentu sangat jauh berbeda karena seluruh keluarga harus tidur berdesakan di ruangan sempit yang sama. Alhasil, anak-anak pun cepat tahu rahasia malam para pasangan suami istri. Di saat bersamaan, ingatan buruk tiba-tiba menghampiri pikirannya dan membawa. Kalian pasti tahu kan rasanya dihantui trauma masa lalu? Saat itu, suara mengerikan mendiang ayahnya mendadak muncul. Mengingatkan memori ketika dia bersembunyi di balik selimut sambil mendengar ibunya menangis. Sampai subuh, dia selalu ketakutan kalau masa depan kelam itu juga akan menimpanya. Untungnya, suara kayu bakar yang berderak hangat langsung menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Keesokan paginya saat terbangun, si cewek merasa bingung karena seingatnya dia tertidur di lantai dingin tadi malam. Tapi saat membuka mata, dia sadar suaminya rela membiarkan lengannya dijadikan bantal tidur. Membuat hatinya benar-benar tersentuh. Dia menghela napas lega dan sadar kalau malam pertama tidak seseram yang dia bayangkan. Sambil bersandar manjai di dada bidang sang suami, dia merasa seluruh hidupnya sekarang telah berubah drastis menjadi. Dan dari sinilah, kita tahu kalau hidupnya sekarang jauh lebih baik. Sambil tersenyum manis, dia memeluk pria tangguh itu lebih erat sebelum akhirnya sang pemburu terbangun perlahan. Kedekatan suaminya yang sangat romantis ini, dia menyadari kalau istri baru dan anak perempuannya itu lagi tidur berbantalkan lengannya. Dan ya, kita semua tahu betapa manisnya akhir dari adegan ini. Kalian harus lihat momen manis ini. Si gadis berharap kedamaian ini bakal bertahan selamanya. Sementara itu, si cowok berbadan kekar cuma bisa memandang mereka dalam diam sambil menikmati suasana pagi yang tenang. Secara perlahan, karakter utama kita bangun dan menyelimuti putri kecilnya dengan selimut yang sangat hangat. Dia lalu mengelus lembut rambut pirang bocah itu yang mengigau dalam tidurnya. Nah, coba perhatikan bagian ini. Saat Regi berjalan mendekati perapian untuk mengambil ember besi yang kosong, tiba-tiba tangan raksasa si cowok langsung menyambar pegangan ember itu sebelum sempat disentuh. Kaget dan si istri langsung mundur sedikit, sementara suaminya malah tersenyum manis sekali. Dengan penuh semangat, si pemburu langsung mengisi wadah besar itu sampai air bersih terciprat ke mana-mana. Sambil tersenyum tenang, dia mengucapkan bahasa asing dari dunia lain itu. Si istri sukses dibuat bingung dan mukanya langsung memerah malu. Jujur saja, kita semua pasti ikutan gemas melihat reaksi lucunya. Yuk kita intip kisah kocak pasangan ini. Si cowok beneran gak peka kenapa istrinya tiba-tiba salting brutal gara-gara panggilan mesra. Akhirnya dia nyimpulin kalau si cewek malu diperlakukan kayak istri beneran. Makanya, si suami langsung ngusulin panggilan imut dan si istri minta dipanggil sayang. Pas dipanggil sayang, nah, kalian pasti tahu kelanjutannya. Dia langsung salting total. Gemas banget kan kita melihatnya? Mukanya langsung merah padam karena panggilan sayang yang baru ini. Si cewek langsung balik badan mencoba menyembunyikan wajahnya. Tapi lehernya yang tegang menunjukkan betapa gugupnya dia. Si cowok melihat reaksi itu dan merasa sangat gemas. Lalu terpikir untuk menggoda gadis manis itu sedikit lagi. Dia pun dengan lembut menyentuh punggung pasangannya, memintanya untuk menatap matanya lagi. Dan kalian harus bersiap, karena secara tiba-tiba, yuk ikutan intip si kecil Dorothy yang baru bangun sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Tiba-tiba bocah lucu ini malah berhayal ada. Kalian pasti paham rasanya lapar berat, kan? Si cewek mulai miler ngebayangin makanan enak, sampai perutnya bunyi keroncongan keras banget. Tiba-tiba, si bocil malah melempar. Kalian harus lihat ini. Cerita dimulai saat si bocil merangkak barbar di lantai kayu, lalu melompat ke pelukan orang tua barunya sambil teriak heboh. Kedua pasangan ini sampai kaget melihat tingkahnya. Mereka kaget tapi senang melihat si kecil seaktif ini pagi-pagi. Tapi tunggu dulu, mata bocah ini sebenarnya cuma tertuju pada daging segar di meja. Matanya langsung berbinar melihat pesta makanan di sana. Si bocil langsung mencoba memanjat ember kayu besar sementara bapak ibunya cuma bisa senyum-senyum. Si karakter utama malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar anak perempuannya berteriak minta makan dengan sangat heboh. Dengan kaki mungil yang menendang-nendang ke udara, si bocah berjuang keras menggapai dasar wadah demi mencari cemilan. Melihat nafsu makan anaknya yang luar biasa, si pemburu langsung bertekad
Dia berjanji akan berburu sekencang mungkin agar dapur mereka selalu ngepul. Sambil memanggul kapak andalannya, dia berjalan menembus hutan lebat, merasa siap menghadapi serigala buas manapun. Sekarang dia membawa senjata yang jauh lebih kuat demi menghidupi keluarganya. Namun, tiba-tiba atmosfer berubah drastis ketika karakter utama kita merasakan hawa aneh dari balik pepohonan gelap itu. Dia mendadak berhenti dan sadar kalau udara di sekitarnya mendadak jadi sangat berat dan mencekam. Di saat itu juga, dia mulai bertanya-tanya monster mengerikan apa lagi yang akan muncul kali ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar bergema di hutan sunyi dan sesosok bayangan misterius mulai mendekatinya. Si pemburu mulai berkeringat dingin. Bingung siapa yang mau jalan-jalan di tempat terpencil begini. Dari balik kegelapan, muncullah seorang kakek-kakek berkerudung jubah misterius. Karakter utama kita langsung menggenggam kapaknya erat-erat sebagai langkah antisipasi kalau-kalau si kakek mendadak menyerang. Kakek asing itu menatap tajam dari balik jubahnya, memperhatikan si pemuda dalam keheningan yang mencekam. Si pemuda pun penasaran setengah mati tentang siapa sebenarnya orang tua misterius di depannya ini. Alur cerita lalu mundur ke belakang memperlihatkan noda darah yang berceceran di bebatuan hutan. Berdiri di sana, si kakek memperhatikan jejak kaki raksasa dan menduga ada monster besar baru saja lewat. Dia mengaku sudah mengawasi gubuk itu selama berhari-hari dan menyimpulkan kalau penghuni barunya bahkan tidak tahu cara memegang senjata dengan benar. Masa ia pemula bisa mengalahkan monster? Si kakek menginjak batu sambil geleng-geleng kepala karena merasa konyol ada anak kemarin sore bisa menjatuhkan monster. Padahal pemburu berpengalaman pun bisa tewas kalau bertarung sendirian di sini. Kalian harus perhatikan bagian ini. Si kakek tiba-tiba menoleh karena merasa ada yang janggal sekaligus menarik dari semua ini. Didorong rasa penasaran, dia pun memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Kembali ke masa kini, si kakek mendekat perlahan sementara si pemburu tetap bersiap siaga. Mata si kakek tertuju pada lengan karakter utama kita yang terluka dan langsung terbelalak kaget. Dia melihat bekas gigitan serigala purba dan syok karena lukanya ternyata sudah hampir sembuh total. Padahal menurut logikanya, gigitan mematikan seperti itu seharusnya menyebabkan infeksi parah hingga korban lumpuh. Seketika si kakek mengambil kesimpulan gila bahwa pemuda berbadan kekar ini sebenarnya adalah seorang penyihir. Dia ingat kalau pengguna sihir sangatlah langka di dunia ini dan hampir mustahil ditemukan. Si pemuda cuma bisa berdiri tegak sambil keringat dingin. Sedangkan si kakek misterius mulai menyusun rencana besar di kepalanya. Dia mendadak tersenyum penuh arti yang terlihat agak menyeramkan. Aura ungu mengerikan tampak menyelimuti si kakek saat dia bergumam bahwa kesempatan emasnya telah tiba. Dalam hatinya, dia yakin dendam kesumat yang sudah dipendamnya sekian lama akhirnya bisa terbalaskan. Sementara itu, si pemburu memandangi kakek asing itu dari atas sampai bawah. Bingung orang gila macan apa yang sedang dia hadapi. Kilas balik pun dimulai memperlihatkan masa lalu si kakek. Dulu sebelum jadi kakek-kakek keras kepala, dia adalah prajurit yang sangat tangguh. Pada masa itu, penjaga hutan harus bertempur di medan perang demi mendapatkan jasa agar diakui oleh para bangsawan. Demi kemandirian, dia meninggalkan ayahnya dan berkelana ke berbagai desa untuk menjadi pemburu. Hebat, tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan posisi sebagai penjaga di sebuah desa terpencil. Desa itu dikelilingi pegunungan kaya sumber daya, tapi masalahnya mereka krisis kayu bakar karena rakyat biasa dilarang mengambilnya di hutan. Bangsawan, akibatnya, warga harus masuk lebih jauh ke dalam hutan. Ini jadi alasan sempurna buat si prajurit memetakan wilayah misterius tersebut. Sayangnya, dia membuat kesalahan fatal karena tidak pernah bertanya kenapa warga desa cuma berani mengambil kayu di pinggiran hutan saja. Coba bayangkan posisi dia saat terluka parah. Dia tahu dia gagal melindungi wilayah itu karena fisiknya cacat. Dengan tubuh gemetar ketakutan, pemuda itu langsung berkeringat dingin menyadari mimpi buruk di depannya. Di hadapannya muncullah monster hijau raksasa, memperlihatkan bahwa makhluk-makhluk mengerikan itulah yang sebenarnya menguasai puncak gunung tersebut. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka sangat agresif. Makhluk menjijikan itu suka menculik para wanita desa demi melestarikan keturunan mereka. Saat bahunya dicengkeram erat, si penjaga akhirnya
tersadar kenapa tempat terkutuk itu dijuluki desa para monster. Sambil gemetar ketakutan, dia mengetahui kenyataan pahit di balik hilangnya gadis-gadis di wilayah tersebut setelah berhasil bertahan hidup dengan menderita. Si pemburu pun bersumpah akan membalas dendam. Dia membenci warga desa yang penakut dan memilih menelan harga dirinya untuk tinggal bersama mereka. Selama puluhan tahun, sambil menangis menahan amarah, obsesi gila untuk membantai monster itu terus berkobar. Sambil memegang obor menyala, dia bersumpah tidak akan pernah beristirahat sebelum membumi hanguskan seluruh sarang monster menjijikan itu hingga menjadi abu. Dan kesempatan itu akhirnya datang sekarang. Kembali ke masa kini, si kakek menatap pemuda berbadan kekar itu dengan penuh harapan. Yakin anak muda ini bisa membantunya. Si pemburu tua benar-benar kagum melihat ukuran tubuh dan kekuatannya yang luar biasa. Selain semua bakat fisik tersebut, si kakek juga sangat terkejut melihat kemampuan regenerasi super cepat pada lengan si pemuda. Baginya, ini adalah berkat yang tidak masuk akal. Dia menyimpulkan kalau si pemuda punya potensi penuh untuk menjadi pemburu monster terkuat yang pernah ada di dalam benaknya. Dia tahu betul monster-monster ganas masih bersembunyi di pegunungan terdalam. Pemburu veteran itu sangat yakin para monster akan kembali menyerang desa begitu mereka kehabisan wanita untuk diculik. Tapi sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, dia harus bergerak cepat. Si kakak memutuskan untuk melatih pemuda asing itu menjadi prajurit tempur yang luar biasa tangguh. Agar rencananya mulus, dia sengaja merahasiakan soal ancaman monster ini sampai kesepakatan mereka resmi ditandatangani. Sambil tersenyum licik, si kakek berpikir kalau kontrak tertulis bakal mengikat si pemula agar tidak bisa kabur begitu saja sesuka hatinya. Licik juga ya taktik orang tua satu ini. Si kakek mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa asingnya. Lalu si pemburu membungkuk hormat sebagai balasan. Si kakek memperhatikan kalau pemuda itu tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Mulai hari itu, si kakek menyatakan akan mewariskan seluruh ilmu berburu terbaiknya kepada sang murid baru. Dia menjamin kalau pemuda ini bakal tumbuh menjadi pemburu legendaris masa depan. Percakapan itu sukses membuat karakter utama kita kebingungan. Keesokan paginya, pemuda kekar itu meregangkan tubuhnya. Merasa seolah baru saja memejamkan mata tapi matahari sudah bersinar sangat terik. Di luar gubuk, si kakek menunggu dengan sabar karena dia merasa tidak sopan jika langsung nyelonong masuk ke dalam rumah pengantin baru tersebut. Dia juga ingin menjaga privasi mereka. Tindakan bijak ini sengaja dilakukan agar tidak ada orang asing lain yang sembarangan masuk saat kedua gadis itu sendirian di rumah. Kaget karena tamu datang sepagi ini, si pemburu pun mengintip. Dari celah pintu kayu, dia melihat si kakek berkerudung sudah berdiri tegak di halaman. Tapi kakek itu malah melemparkan senyum super mencurigakan yang penuh dengan niat terselubung. Melihat senyum mengerikan itu, si pemuda langsung berkeringat dingin karena teringat aura bos personalia saat rapat tegan di kehidupan lamanya. Tanpa buang waktu, dia segera memakai ranselnya. Dia langsung memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat senyum licik si kakek. Tiba-tiba istrinya memanggil namanya dengan wajah merona merah saat mencoba menyiapkan bekal makan siang suaminya dengan penuh kasih sayang. Melihat momen manis ini, kita semua pasti ikut gemas melihat betapa lucunya istri barunya itu. Sang istri tampak salah tingkah sementara si bocil cuma bisa menatap heran kelakuan ibunya. Temani aku melihat cerita ini, di mana si bocah pirang tiba-tiba berlari kencang melewati lantai kayu kabin. Anak perempuan kecil itu langsung berhenti tepat di depan sang pemburu dengan tangan terbuka, membuat pria itu sangat terkejut. Sambil tersenyum manis, dia memberikan kotak makan imut kepada si pemuda sementara ibunya memperhatikan dengan cemas dari belakang. Lalu, sang ibu membantu suaminya menyiapkan ransel, memintanya untuk makan dengan lahap selama perjalanan. Karakter utama kita tersenyum, merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu perhatian sebelum dia pergi. Sebelum berangkat, gadis kecil itu membisikkan sesuatu dalam bahasanya, yang terdengar seperti doa keselamatan. Karena ingin belajar, si pahlawan menunjuk istrinya dan mencoba meniru kalimat tersebut, membuat sang istri sangat terkesan. Wanita cantik itu tersenyum sangat lembut, lalu mengangguk. Tanda bahwa pelafalan suaminya sudah benar. Di saat yang sama, anak perempuan kecilnya mengulurkan tangan mungilnya demi menarik perhatian sang ayah baru.
Karena ingin ikut mengobrol, bocah itu mengulangi kalimat doa keselamatan tersebut. Si pemuda dibuat gemas setengah mati oleh keimutannya. Dengan gembira, sang pemburu melambaikan tangan, berjanji akan segera pulang dengan selamat. Ibu dan anak itu terus melambai penuh semangat saat melepas kepergian pelindung keluarga kecil mereka. Tapi, begitu berbalik menghadap kakek misterius itu, wajah si pria kekar langsung berubah muram karena dia sebenarnya enggan meninggalkan rumah, meski terpaksa. Pahlawan kita menghela napas panjang dan menerima takdirnya demi berburu untuk bertahan hidup. Mereka pun berjalan menembus hutan lebat yang sangat luas. Si pemuda mulai bertanya-tanya, sudah berapa lama mereka berjalan. Pemburu muda itu kelelahan dan bingung apa yang ingin ditunjukkan si kakek tua sampai harus mendaki sejauh ini. Tiba-tiba, sang pandu berpengalaman berhenti mendadak. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Si kakek mengetukkan kakinya ke tanah, membuat karakter utama kita penasaran apakah dia harus melihat ke bawah. Pria misterius berkerudung itu terus melangkah di dalam hutan yang sangat lebat, menentukan ritme perjalanan mereka. Saat itulah, karakter utama kita menyadari sesuatu yang aneh saat mengikuti jejak kaki si orang tua. Dia melihat bekas langkah kaki si kakek di tanah, memiliki bentuk yang sangat tidak biasa. Penasaran, si pemuda berpikir apakah ini sejenis jurus bela diri rahasia. Demi menguasai teknik unik ini, si pahlawan memutuskan untuk meniru setiap gerakan kaki sang guru. Pria kekar itu segera membenarkan posturnya dan mulai mencoba meniru teknik aneh tersebut. Sambil tersenyum tipis, pemburu tua itu menengok ke belakang melihat usaha murid barunya. Mereka melanjutkan perjalanan panjang menembus hutan lebat di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Selama perjalanan, si kakek mengajarkan bahwa setiap gunung memiliki tanaman unik sambil menyentuh pohon. Dia juga melatih si pemuda memahami medan dengan menyuruhnya menggambar peta langsung di atas tanah. Sementara itu di kabin, istri pahlawan kita dikepung oleh 3 pria berwajah kejam dari desa. Tiba-tiba, si pirang pengecut menampar wajah wanita malang itu karena dianggap tidak sopan. Pukulan keras tersebut membuat tubuhnya yang rapuh terhempas keras ke lantai kayu, menahan rasa sakit yang luar biasa. Wanita malang itu mencoba bangkit sambil terengah-engah menahan napas. Di saat itulah, dia menoleh dan sangat ketakutan melihat putri kecilnya bersembunyi di sudut yang gelap. Menatap wajah anaknya yang ketakutan, membuat jantung sang ibu serasa berhenti. Meski gemetar ketakutan, istri sang pahlawan tetap berusaha melindungi anaknya. Sementara Dorothy kecil hanya bisa terpaku melihat kejadian mengerikan itu dengan penuh rasa syok, tidak mengerti mengapa mereka begitu kejam. Sambil menangis histeris, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Para bajingan itu tertawa puas dan mengejek wanita yang terjatuh. Tanpa peduli siapa yang akan menolongnya, kalian pasti berpikir mereka akan tamat, kan? Tapi para preman ini merasa aman karena pelindung gunung tidak mengerti bahasa mereka. Namun, salah. Satu dari mereka memperingatkan bahayanya jika ketahuan. Karena pemburu ahli sangat jarang di daerah ini. Si pirang lalu mencengkeram lengan wanita itu dan berniat membawanya pergi jauh ke dalam hutan gelap agar tidak ada yang mendengar. Penjahat itu menyuruh rekannya menjarah barang berharga selagi dia menyeret paksa sang ibu keluar dari kabin. Dia mengancam akan membakar habis rumah itu jika dia mengadu pada suaminya nanti. Para keparat itu tertawa gembira membawa hasil jarahan mereka dan menyeret sang istri pergi, meninggalkan Dorothy kecil sendirian di kegelapan. Sambil bersembunyi ketakutan, gadis kecil itu gemetar tahu hal buruk akan menimpa ibunya yang diculik itu. Pada saat itulah tangisnya pecah, meratapi apakah satu-satunya orang yang menyayanginya akan kembali. Di tempat lain, si pria kekar sedang beristirahat di batu besar sementara sang guru mengawasinya. Dengan tatapan yang sangat tenang, sang guru kemudian merogoh tas kulitnya untuk mengambil sesuatu yang penting. Membuat si pemuda penasaran, dengan santai, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah benda kayu kecil, membuat pahlawan kita bingung dengan tujuan si kakek. Tapi rupanya, sang guru akhirnya mengizinkan muridnya beristirahat untuk menikmati bekal makanan yang dia bawa di ransel. Sambil tersenyum lebar, pemuda itu membuka bekalnya. Teringat kasih sayang putrinya yang menyiapkan makanan ini. Dia memandangi isi kotak makan itu dengan penuh rasa bahagia, merasa seperti pria paling beruntung di dunia.
Aroma daging dan telur dadar langsung membangkitkan selera makannya. Dan dia sangat memuji kelezatan masakan rumah yang luar biasa harum ini. Tanpa diduga, si kakak memberi isyarat peringatan dan menyuruhnya segera menutup kotak makan demi keamanan. Pria itu bingung setengah mati dan heran kesalahan apa yang baru saja dia perbuat. Pemburu veteran itu menjelaskan bahwa aroma makanan bisa memancing binatang buas dari kejauhan. Mendengar hal itu, si pahlawan langsung lesu karena batal menikmati bekal dari keluarganya. Tiba-tiba, mereka sampai di depan sebuah kabin kayu sederhana yang menurut sang guru akan menjadi rumah barunya. Sang guru kemudian memegang sebuah busur dengan bentuk yang sangat aneh. Membuat pemuda itu merasa sangat heran. Pasalnya, sejauh ingatan si pahlawan, semua senjata berburu yang pernah dia ketahui selama ini selalu memiliki bentuk melengkung yang sangat khas. Menatap busur yang lurus itu, dia heran bagaimana cara menembak dengannya. Si kakak misterius bergumam pelan lalu menyerahkan senjata tersebut agar dipegang oleh sang murid. Sang guru berbalik dan berjalan di atas rumput sementara si murid masih ragu apakah senjata ini bisa digunakan. Ketika sang veteran bersiap, si pahlawan sadar ini butuh tenaga luar biasa untuk menariknya. Detik berikutnya, si kakak mengangkat senjata dan menarik talinya dengan anak panah mengarah ke atas langit. Meski terasa sangat berat, pemburu tua itu tidak bergeming sedikit pun, bagai waktu terhenti. Tiba-tiba, anak panah melesat cepat membelah udara dan menancap keras di batang pohon raksasa. Hantaman keras itu membuat anak panah kayu tersebut menancap sangat dalam hingga serpihan kulit. Pohon berhamburan. Kagum melihat teknik hebat ini, si pemuda akhirnya paham cara memakainya. Dengan tekad kuat, dia meniru posisi berdiri sang guru dan bersiap membidik sekuat tenaga. Si kakek kemudian mendekat untuk memperbaiki posisi lengan pemula itu agar tembakannya sempurna. Melihat si pahlawan menarik tali busur yang tegang, sang guru terkejut karena otot pria kekar itu tidak gemetar sama sekali. Dengan tatapan yang sangat tajam, pemburu muda fokus sepenuhnya ke sasaran tanpa memedulikan sekitarnya. Dia mulai menghafal setiap kata baru dan gerakan penting untuk menjadi pemburu hebat. Karakter utama kita berjanji berlatih keras demi menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Percayalah, petualangannya akan sangat seru. Dan kita pasti ingin melihat bagaimana dia melindungi keluarganya nanti. Yuk, kita intip pondok terpencil ini, di mana suara imut Dorothy bernyanyi tentang indahnya langit biru, rambut hitam si pahlawan pelindung, dan betapa lezatnya daging buruan mereka hari itu. Saking kenyangnya, bocah pirang itu merasa perutnya makin buncit. Dorothy kecil, lalu melihat ibunya yang terus tertawa bahagia sambil sibuk bekerja di sudut ruangan pondok sederhana mereka. Dia sadar kalau ibunya jadi jauh lebih sering tersenyum sejak pemburu hebat itu datang merawat mereka. Dorothy pun selalu merasa hatinya menghangat setiap kali mendengar tawa hangat si pahlawan. Tapi dasar anak-anak, dia sudah tidak sabar menunggu perutnya kempes agar bisa makan pesta daging lezat itu lagi. Sambil menatap langit malam bertabur bintang, dia mulai penasaran. Siapa sebenarnya sosok pelindung misterius yang kini menjadi bagian dari hidup mereka? Dorothy sangat tahu kalau pria perkasa dan wanita cantik itu bukanlah orang tua kandungnya sendiri. Seketika, rasa takut yang luar biasa menyergap hatinya. Cemas kalau dirinya akan ditelantarkan lagi seperti dulu. Dia takut si pria berbadan besar hanya akan membawa ibunya pergi. Air mata mulai menggenang di mata kuning bulatnya saat membayangkan dirinya ditinggal sendirian oleh keluarga barunya. Tiba-tiba, kilatan cahaya aneh menarik perhatiannya dan langsung membuyarkan semua lamunan sedih itu. Gadis pirang itu menyadari dia sendirian di ranjang dan heran kemana ibunya pergi di tengah malam yang gelap ini. Ingatan buruk tentang ayah lamanya tiba-tiba berputar kembali. Suara kejam sang ayah terdengar lagi di kepala. Menyebutnya anak tidak berguna karena bukan laki-laki kuat. Dia selalu mengeluh kalau Dorothy hanyalah beban yang cuma bisa menghabiskan makanan. Meski gemetar ketakutan karena memori buruk itu, Dorothy langsung berlari cepat keliling rumah. Dia bertekad harus melindungi ember berisi daging lezat mereka sebelum ada orang jahat yang mencurinya. Setelah melihat embernya aman, dia bisa bernapas lega tapi masih terus mencari pelindungnya. Namun, tiba-tiba saja sebuah teriakan kasar dari arah luar rumah langsung mengejutkan bocah malang ini. "Nah,
Perhatikan baik-baik bagian ini. Si kecil menoleh dengan sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar kaku mendengar keributan di luar. Dan dia sadar ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Sambil bersembunyi, dia mengintip dari celah dinding kayu dan melihat 3 pria berwajah kejam di halaman. Dorothy mengenali para bajingan itu. Mereka dulu sering memukuli mendiang ayahnya. Dari balik batu, Lizzie kecil gemetar ketakutan mencemaskan keselamatan sang ibu. Di halaman depan, 3 penagih utang kejam itu sudah mengepung wanita malang tersebut dengan sangat beringas. Mereka menuduh wanita itu mencuri daging buruan mereka. Tapi dia menangis dan menjelaskan kalau suaminya sendiri yang berburu. Bukannya percaya, si pirang besar malah tertawa mengejek dengan sangat sombong. Bajingan lainnya berteriak bahwa suaminya sudah mati dan memakinya sebagai pencuri tidak tahu diri. Meski menangis histeris, dia tetap membantah hingga akhirnya para preman itu memaksa masuk rumah. Tanpa belas kasihan, salah satu dari mereka mendorong wanita itu ke tanah dan menyuruhnya diam. Begitu melangkah masuk ke dalam gubuk, ketiganya langsung melihat kulit serigala raksasa di sana. Mereka terbelalak kaget, perlahan mendekat seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dengan mata penuh keserakahan, sang bos mengelus bulu serigala itu dan sadar ini adalah harta karun. Keserakahan menguasai mereka, dan para anak buahnya mulai mengacak-acak setiap sudut rumah tersebut. Di sisi lain, Dorothy kecil masih bersembunyi ketakutan di kolong meja kayu yang sempit. Dia bisa mendengar suara langkah kaki bajingan itu sangat dekat dengannya. Dorothy mulai panik, sementara sang ibu yang panik langsung berlari masuk demi melindungi harta berharga mereka. Sang ibu langsung menghadang mereka agar tidak menyentuh kulit serigala tersebut. Sambil menangis, dia menegaskan kalau barang berharga ini adalah milik mereka. Tapi situasi justru menjadi semakin mencekam. Suasana begitu tegang hingga Lizzie tidak sanggup lagi menahannya dan menangis histeris di pojokan. Dia pun langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Joanne untuk meminta pertolongan. Kalian pasti ikutan panik kan melihat gelembung sihir yang memperlihatkan ibu dan anak ini diseret paksa, tapi di saat menegangkan ini, si karakter utama kita malah sedang asik berjalan santai. Dia berjalan tenang di hutan gelap sampai pria misterius di sampingnya menunjuk ke belakang untuk memberitahu sesuatu, tapi pemuda ini malah membungkuk sopan mengucapkan terima kasih atas bantuannya hari ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan minta tolong dari kejauhan dan langsung terkejut karena mengenali suara si gadis kecil. Detik itu juga, dia langsung menoleh ke arah pondoknya. Firasatnya mendadak buruk. Dia tahu betul kalau putri kecilnya tidak akan menangis histeris seperti itu tanpa alasan yang sangat serius. Tanpa pikir panjang, pria bertubuh kekar ini langsung berlari kencang. Dia menerobos pepohonan demi menyelamatkan keluarganya. Begitu sampai, emosinya langsung memuncak saat melihat 3 preman sedang menahan istrinya dan menjarah seluruh isi rumah mereka. Amarah luar biasa kini menguasai sang pemburu yang bersumpah akan menghabisi para pelaku. Si rambut merah pun menoleh dengan bingung saat mendengar langkah kaki berat mendekat ke arahnya. Tanpa membuang waktu, sang suami melayangkan pukulan telat tepat ke wajah bajingan itu dengan sekuat tenaga. Hantaman keras tersebut langsung membuat si penjahat tumbang ke tanah seketika. Sang pahlawan langsung berdiri melindungi istri tercintanya. Menatap kedatangan suaminya yang tepat waktu, sang istri akhirnya bisa bernapas lega dengan mata berkaca-kaca. Tapi, kemarahan si pemburu masih belum reda. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan murka menghampiri 2 preman desa lainnya. Si rambut hitam mulai berkeringat dingin. Gemetar ketakutan melihat tatapan mata yang begitu mengerikan. Karakter utama kita langsung menerjang cepat dan menghantamkan lututnya dengan keras ke perut. Penjahat itu, preman itu ambruk ke tanah sambil mengerang kesakitan. Sampai-sampai sulit untuk bernapas. Melihat rekannya tumbang, preman pirang terakhir mencoba melayangkan pukulan frustrasi. Tapi, sang pemburu dengan mudah menghindar lalu mencengkeram tangan musuh. Siap memberikan serangan balasan yang sangat mematikan. Dengan gerakan super cepat, dia mengangkat tubuh pria itu ke udara, lalu membantingnya keras ke tanah. Hantaman brutal tersebut membuat seluruh tulang di tubuhnya terasa remuk seketika. Tak memberi celah, sang pahlawan langsung mengunci posisinya dan menegaskan tidak akan mengampuni siapapun yang berani mengusik keluarga barunya. Dia terus menghujani wajah preman itu dengan pukulan bertubi-tubi.
Dengan mata yang menyala, dia berniat memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan para keparat. Ini, dia langsung mencengkeram kerah baju sipiran, sementara istrinya menonton dengan sangat shock. Panik melihat kemarahan suaminya, sang istri berteriak memanggil namanya. Sang pemburu pun menoleh sedikit bingung. Meski tinjunya masih dialiri oleh pancaran energi yang sangat mengerikan. Di saat lengah itulah, salah satu bajingan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari belakang. Menggunakan senjata tajam, untungnya, prajurit raksasa kita langsung menyadari bahaya tersebut dengan sangat cepat. Dia dengan santai menangkap lengan penyerangnya tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Tindakan curang ini justru membuat sang pemburu makin murka hingga si penjahat gemetar ketakutan. Melihat kekuatannya, dengan tatapan mata yang dingin, dia meremas lengan musuhnya tanpa ampun hingga terdengar bunyi retakan. Sang istri berteriak memohon agar dia berhenti, dan saat itulah sang guru tua datang mendekat. Sang guru meminta muridnya untuk segera menyudahi keributan ini. Pria tua berkerudung itu memegang lengan si pemburu dan menyuruhnya tenang sambil menunjuk ke arah pondok mereka. Dia memperingatkan bahwa pertarungan brutal ini membuat anak-anak mereka sangat ketakutan. Sang istri hanya bisa berdiri terpaku dengan jantung berdebar kencang melihat kekacauan di halaman rumahnya. Dari balik jendela, si kecil menangis ketakutan karena cemas orang-orang jahat akan menyakiti keluarga barunya. Mendengar tangisan itu, aura mengerikan sang pemburu langsung lenyap berganti rasa cemas. Keadaan akhirnya mulai mereda di dalam pondok kayu yang kini terlihat tenang kembali. Sang istri merenung, menyadari bahwa suaminya yang biasanya sangat lembut ternyata bisa menjadi sosok yang sangat mematikan. Kejadian ini membuat dia teringat mantan suaminya yang kasar. Tapi tenang saja, kalian dan saya tahu kalau mereka sekarang aman bersama pelindung yang hebat ini. Dengan gampang, kejadian brutal itu sempat bikin dia mikir kalau dia bakal digebukin sampai babak belur juga. Tapi begitu melihat tatapan mata si cowok yang lembut banget, ketakutannya langsung hilang total, karena dia gak mau menakuti siapapun. Nah, perhatikan baik-baik, dia sadar kalau tampang tegang cowoknya itu cuma demi melindungi mereka. Tapi sekarang, si pemburu memanggil namanya dengan nada sedih. Nira istrinya sendiri ketakutan setengah mati. Regi bingung, kenapa reaksinya bisa bikin suaminya sekhawatir itu. Padahal dia cuma menganggap dirinya cewek biasa yang gak ada harganya sama sekali. Gadis itu gemetar dan mikir, kalau sikapnya bikin dia salah paham. Dan kalian pasti gemas banget melihat ini. Si istri dalam hati memohon agar si pemburu gak memasang wajah sesadir dan seputus asa itu lagi. Nah, kalian harus lihat ini. Mukanya kelihatan sedih banget karena situasi rumit ini. Dia pengen bilang kalau dia gak takut sama sekali. Tapi sayang banget, kendala bahasa malah jadi penghalang besar bagi mereka saat itu. Si gadis mengumpulkan seluruh keberaniannya dan meneriakkan nama si raksasa itu sekuat tenaga. Buat menarik perhatian suaminya tercinta, sang pahlawan langsung kaget dan menatapnya balik dengan tatapan yang sangat manis. Sementara si cewek membalasnya dengan penuh tekad di wajahnya. Nah, disinilah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sang istri langsung menggenggam erat tangan suaminya dengan penuh kasih sayang. Mencoba menyampaikan semua perasaan tulusnya. Gadis itu bisa merasakan kehangatan dari tangan besar berkapalan milik suaminya, dan merasa sangat yakin kalau ksatria ini adalah tempat amannya. Dia tersenyum lega, tahu kalau di samping pelindung kuat ini, gak akan ada lagi yang berani menyakiti keluarga kecilnya. Sumpah, kalian pasti